Mas Firdika. Alhamdulillah pada kali ini kita berjumpa ya. Ya Swaja Dewata sudah kedua kalinya. Yang pertama ya sama Mas Karim pertama ya. Oke, di Pura Duma itu. Nah, malam ini kita akan membahas tentang status yang ditulis oleh Mas Firdika. Ini kayak jadi komputer, orang ngomong apa, kemudian kita klarifikasi. Ya. Kalau dari komputer keren, bintang tamu ini siapa? Karena ini kan sesuai dengan apa yang ditulis oleh Mas Firdika dari buku Menjerat Gus Dur, sebagaimana yang sudah dipajang di belakang itu. Oke, iya. Ya. Terus yang kedua buku dari Gus Yahya yang ditulis oleh A.S. Plaksulak ya. Nah, dari status yang Mas Firdika tulis itu sangat menarik sebenarnya. Setelah dijerat harus dihidupkan kembali. Itu gimana itu? Kok bisa memunculkan? Iya, sebenarnya itu apa ya? Itu kan cuman sebenarnya ini jujur ya Mas ya. Ya itu cuman apa ya? Senang lah Gus Yahya kemudian menulis buku tentang Gus Dur juga, dan agak-agak mirip mungkin judulnya karena sama-sama satu kata kerja dan Gus Dur gitu kan. Saya pikir menarik dan ya senang lah karena sempat wawancara Gus Yahya kan sebagai narasumber. Ya udah semudah itu aja, nggak ada yang lain, sama kayak dulu ketika kita diskusi 2 tahun yang lalu di Swaja Dewata di Bali kan. Di PWNU saat itu bilang kan ada yang nanya, saya masih ingat kenapa nama bukunya Menjerat Gus Dur, idenya dari mana? Saya bilang kan saya masih ingat juga. Ya waktu saya jalan kaki ketika mau kerja ke stasiun, ada ayam kakinya ayam kakinya terserikat benang atau semacamnya, terjerat nih kayaknya. Nggak pernah mikir panjang atau rumit gitu ya. Udah inspirasinya dari ayam yang yang itu yang remeh-remeh aja. Saya cuma nulis itu dan ya senang sih bisa membandingkan buku saya dengan kemudian buku Ketua Umum PBNU. Ya udah itu. Oke. Terus yang dimaksud dengan menghidupkan Gus Dur, harus menghidupkan kembali itu kira-kira yang dimaksud dengan Mas Firdi apa itu? Kalau itu sih saya dari baca bukunya Plaksulak ya, dari Gus Yahya di Plaksulak. Ya saya melihat bahwa ada banyak hal ide-ide Gus Dur yang selama ini sudah banyak beredar gitu ya di luar, tapi kemudian ada beberapa poin yang kemudian belum terlaksana. Jadi itu harus dijalankan, dihidupkan. Saya membacanya seperti itu. Contoh misalnya ada jejaring, Gus Dur itu punya jejaring yang sangat luas di luar negeri itu. Nah itu di salah satu chapternya di bukunya Plaksulak itu disebutin bahwa Gus Yahya cerita NU punya sebenarnya bukan dari Gus Dur yang ada jejaring dunia internasional, dan kemudian NU sebenarnya harusnya bisa memainkan peranan itu gitu. Ini nggak tahu nih kebetulan apa salah satu upaya bagaimana Gus Yahya bisa tampil di PBNU, karena buku Menghidupkan Gus Dur ini kan sangat dekat sekali dengan Muktamar NU. Itu dan alhamdulillah ternyata beliau terpilih. Dengan terpilihnya beliau sebagai Ketua Umum PBNU di struktural sekarang ini, ternyata beliau banyak melibatkan pemuda-pemuda atau generasi muda NU. Nah ini apakah termasuk salah satu dari menghidupkan Gus Dur, kira-kira gimana? Saya pikir iya sih Mas. Organisasi kan harus tetap berjalan dan regenerasi tetap harus jalan. Jadi semakin besar organisasi, semakin banyak juga mestinya pengurus-pengurus atau anggota-anggota baru yang sebenarnya punya potensi, itu harus dinaikkan. Sebenarnya kalau saya melihat dari baca buku Gus Dur misalnya di Grant Barton, bagaimana Gus Dur membuka jalan anak-anak muda itu untuk kuliah. Enggak, dulu kan cuma pesantren kan, 80-90 untuk kuliah di luar IAIN, kayak UGM atau dan segala itu secara tidak langsung mengader. Kalau kader kan namanya bukan cuma
untuk dia, katakan untuk Gus Dur saat itu, tapi bagaimana mempersiapkan generasi selanjutnya yang saat itu dikader Gus Dur untuk memimpin. Mungkin hari ini salah satunya gitu saya kenal ya, misalnya Mas Afik gitu. Ya, mungkin Mas Afik ya salah satu juga kader Gus Dur. Ada kalau sempat Bapak cerita beberapa kali ya cukup dekat, dan bagaimana Gus Dur ya peduli aware dengan perkembangan anak muda dan memberi ruang, dan juga bukan cuma ruang tapi juga panggung untuk anak-anak muda tampil. Berarti apa ya, termasuk salah satu upaya dari menghidupkan Gus Dur sehingga Gus Yahya ini menampilkan atau memberi panggung kepada generasi muda itu. Nah kemudian setelah menghidupkan Gus Dur dari generasi muda ini, kira-kira apa yang harus dihidupkan oleh generasi muda NU untuk menghidupkan Gus Dur ini? Kira-kira pertanyaannya untuk generasi muda NU, tapi yang ditanyakan pada saya yang sebenarnya bukan NU juga, yang sedang di-NU-kan. menurut Mas Ferdika. Iya, kalau anak muda NU sekarang menurut saya sudah lihat ya perkembangannya dibandingkan 20 tahun yang lalu. Saat Gus Dur jatuh, saya membandingkan itu karena saya pernah meriset yang buku Gus Dur itu kan, bagaimana saat itu misalnya di ranah politik ya, katakanlah NU kekurangan orang untuk bisa melobi di parlemen, mereka selalu kalah. Nah itu ceritanya Mas Umam. Jadi kalau nanti ada yang tersinggung ya kalau saya paling enak ngutip ya. Bagaimana saat itu NU kekurangan orang politikus muda yang handal gitu, yang cakap untuk melobi segala macam, itu kekurangan. Dan hari ini menurut saya banyak orang-orang NU yang sudah menjadi politikus gitu, yang jago untuk melobi dan juga bisa mengatur ya apapun lah di dalam politik gitu. Dan juga itu satu, misalnya dalam penulisan itu banyak penulis NU yang menurut saya dulu ya, saya baca dulu karena referensi ketika nulis buku, kayaknya kok jarang gitu orang NU yang nulis tentang demokrasi tapi kemudian yang belakangan ini atau ya setelah Gus Dur menjadi presiden gitu, banyak kemudian orang-orang muda itu bukan cuma berbicara tentang ilmu keagamaan, melainkan juga bagaimana misalnya demokrasi, politik, sosial, hukum, HAM dan segala itu. Menurut saya perkembangan yang sangat baik, pesat, dan ini sebenarnya harus dihidupkan lagi dan mungkin juga dijalankan. Karena yang tadi saya bilang, kalau banyak ide-ide Gus Dur gitu yang sudah di luar berjalan, tapi bertebaran di luar. Yang paling muda lah, kalau anak-anak muda gitu kan kayak seumuran saya gitu, yang paling muda kan lihat aja di sosmed, kalau ada kejadian apapun gitu ya intoleran pasti nanti ada muncul quotes Gus Dur. Itu kan yang paling mudah dilihat. Tapi kemudian bagaimana quotes ini bukan jadi sekadar quotes, tapi bagaimana bisa dipraktikkan, disingkap menjadi karakter. Oke, kalau semisal Gus Yahya benar-benar bisa menghidupkan Gus Dur. Nah, kira-kira nanti kader-kader Gus Yahya untuk menghidupkan Gus Dur ini setelah jadi sudah bisa menjadi bisa menapaki langkah Gus Dur, kira-kira orang-orang yang menjerat Gus Dur itu kira-kira akan berpindah ya? Menjelaskan Gus Dur. Tapi ini sih, kalau menghidupkan Gus Dur saya pikir dimensinya bukan cuma politik. Kalau yang tadi Mas bilang, yang buku saya terutama itu kan ranah aspek politik, karena Gus Dur kan multidimensi, banyak kesenian, terus juga ada humor bahkan kan. Gus Dur pernah dianggap sering jadi stand up komedian sebenarnya saat ini. Dan ada banyak ranah perjuangan lainnya yang bisa dijalankan. Dan ketika menghidupkan Gus Dur, misalnya Gus Yahya dan PBNU yang hari ini semua ada di sana, dan bukan cuma PBNU tapi PWNU dan segala macamnya bisa bergerak, saya pikir NU bukan lagi cuma milik NU tapi milik Indonesia. Betul. Dan tujuannya kan itu untuk dia ber-NU juga bagaimana bisa bernegara. Dan saya pikir kalau orang bernegara ya juga harus bisa menjalankan negara dengan berkonstitusi. Anak-anak ya termasuklah di dalamnya misalnya mengentaskan kemiskinan, bagaimana mungkin saya
kurang baca misalnya tentang referensi tulisan-tulisan Gus Dur tentang ekonomi, tapi mungkin ada, saya pikir itu bisa menjadi landasan untuk bagaimana memetakan masalah, membaca keadaan, memetakan masalah, dan kemudian menjalankan. Nah, tentu misalnya yang ditulis Gus Dur misalnya 30 atau 50 tahun yang lalu, tapi kemudian kan pembacaannya kita konsepkan, kita kontekstualisasi dengan hari ini seperti apa. Nah, kira-kira yang dulu itu menjerat Gus Dur sekarang punya kader enggak itu? Saya rasa kader selalu ada, Mas. Mau enggak, saya khawatirkan kita nanti benar-benar Gus Yahya ini bisa menghidupkan Gus Dur melalui generasi-generasi NU. Nah, orang-orang yang dulu menjerat Gus Dur itu kira-kira sekarang ada kadernya enggak? Kader dalam hal apa dulu, Mas? Untuk menjerat kader-kader ini, kader-kader muda itu. Saya kurang tahu, tapi yang pasti kalau orang punya niat baik ya pasti ada halangan, pasti ada. Itu tantangan ya. Dan dalam konteks apa saya kurang tahu, tapi yang pasti apapun itu jadi sebuah pembelajaran. Ketika dulu 20 tahun lalu konteks saya tadi mungkin masih kurang pengalaman orang-orang NU di lapangan, di berbagai ranah kehidupan, aspek sosial politik, mungkin hari ini sudah cukup mapan dan akan lebih mapan lagi dan bisa lebih bermanfaat, karena yang itu paling penting, Mas. Kalau ikut berorganisasi kan harus punya manfaatnya apa dan itu manfaatnya itu bisa dirasakan kepada orang banyak, terutama ya masyarakat miskin, karena kebanyakan masyarakat miskin itu adalah warga Nali ini. Mas Fir juga ini apa ditawarin di struktur PBNU nggak kalau bisa? Nggak pernah. Kalau ditawari mau nggak? Enggak. Kenapa? Enggak, kalau diminta bantuan dalam hal tertentu, misal katakanlah dari riset yang pernah terjadi gitu, tapi sebenarnya bukan dari Indonesia ya, kemarin kayak biasa itu. Misalnya teman-teman NU online mau menulis buku biografi Ibu Sinta Mulia, kemudian saya diminta bantuan, ya saya terima. Tapi kan kalau di dalam struktur saya enggak. Kenapa enggak? Pertama kalau orang kemudian ini kalau orang kemudian mengafiliasikan saya ke NU, ya itu hak mereka. Tapi kalau kemudian kalau ditanya, Mas NU kan NU gak sih? Saya selalu nggak berani untuk mengklaim diri NU. Kenapa? Karena di dalam pandangan saya, dalam pemahaman saya, bahwa orang-orang NU itu ada orang-orang yang sangat baik. Ya, terutama dalam hal menjalankan ritual keagamaan lah ya. Perintah sangat mudah sekali untuk mengetahui ilmu apa tidak. Pertanyaan saya, subuhnya benar apa enggak? Nah, ya udah itu. Kalau saya waktu lagi zaman sekolah selalu lewat, padahal nggak apa, cuma saya sama gurunya ditanya kan, kok lewat nggak perlu? Kalau saya Muhammadiyah, karena saya juga nggak tahu saya itu Muhammadiyah atau ya, saya takut lah kalau suatu saat saya perilaku atau tindakannya buruk, kemudian saya dibawa afiliasi NU nih. Jadi yang saya malah takut malah mencoreng nama NU. Jadi lebih baik yaudah saya begini adanya gitu. Tapi kalau teman-teman NU meminta bantuan atau kita mau riset bareng atau sebenarnya biasanya selalu terbuka, karena ya mau gimana lagi, nggak bisa dielakkan juga kalau misalnya orang nggak saya kemudian NU karena yang saya nulis buku tentang Gus Dur, ketua umum PBNU. Nah, selama ini ada nggak yang yang mengatakan bahwa Firjika itu orang NU? Ada, bukan cuma itu, Mas. Selama muktamar kemarin misalnya ada wartawan Kompas TV menyebut saya atribusinya sejarawan NU. Padahal saya nulis sejarah juga kan gak enak sama Kang Iyep. Kang Iyep yang benar-benar sejarawan NU itu, kalau saya bercanda sama Kang Iyep, bercanda ya asli, pakai shot asli gitu. Ya itu terus kemudian beberapa kali juga dimintai pendapat gitu, karena saya kerja di sebagai riset, Mas, namanya para sindiket, selalu dibilang pengamat NU. Ya udah, mau gimana lagi terserah. Tapi kalau pengamat NU bukan berarti ya NU, tapi kan katanya juga ada pengamat juga bagian kan. Ya, saya enggak jawabannya. Takut. Oke, mau masuk tanya apa? Silakan. So jadi Iya. udah bersponsor. Terima kasih.
Coba tehnya diminum dulu sebelum dilanjutkan obrolan. Terima kasih Mas, karena saya ngeteh bukan kopi. Ngeteh ya? Enak nggak tehnya? Enak Bu. Enak. Gratis pula. Ya, gitu. Oke. Lanjut membahas tentang Gus Dur. Gus Dur itu pernah menyampaikan bahwa 10 tahun ke depan anak muda NU akan bangkit melawan orang-orang radikal. Mereka pasti kalah dengan anak kita, oleh anak kita itu anak itu. Nah, pemahaman Mas Firdika yang dimaksud radikal ini apakah radikal dalam hal agama atau termasuk orang-orang yang memang menjerat Gus Dur atau orang-orang yang ingin tidak berharap negara ini maju? Apa ya? Kalau dari tulisan Gus Dur, kok saya lupa ya? Lupa judulnya, kayak yang apa, Islam transnasional atau apa ya, aku pernah kayak Gus Dur pernah itu, lupa judulnya. Kalau mungkin yang dikhawatirkan Gus Dur adalah kemudian pemahaman keagamaan, ini interpretasi saya Mas, yang tidak menghargai budaya lokal. Itu menurut saya yang agak membahayakan dan mungkin itu juga dianggap radikal. Karena bagaimanapun agama kan produk budaya dan harus menghargai agama ya pasti harus menghargai budaya. Itu dan iya banyak Mas, banyak apa untuk misalnya saya yakin lah kalau untuk melawan itu pasti bisa menang misalnya, karena secara jumlah gitu, orang marga itu kan banyak, tapi yang lebih penting menurut saya bagaimana NU ini Mas, bisa hadir yang tadi bilang apa, punya manfaat terutama di mereka yang terpinggirkan, tertinggal dan tertindas. Kan sudah suka bilang kan apa Tuhan dibela, yang bela yang lemah, yang terpinggirkan. Nah ini yang terjadi. Saya beberapa hari lalu melihat banner di sosial media di Twitter terutama tentang ada rencana penggusuran di daerah Wadas. Di situ ada bannernya sangat besar, tulisannya piloknya merah. Muktamar 34 Nahdlatul Ulama menolak perampasan tanah oleh negara atau semacam itulah, saya lupa diksinya, tapi itu kan poin penting. Maksudnya ya NU ada hari ini bagi mereka yang terpinggirkan, yang lemah gitu, dan itu dapat lebih besar menurut saya, bagaimana masyarakat yang kecil ini bisa dilindungi gitu. Harusnya itu yang diperjuangkan juga ya. Iya, terkadang juga apa saya bukan mengkritik ya, cuma kalau saya sendiri itu melihat problemnya misalnya toleransi, misalnya beberapa kali emang penting toleransi, tapi kemudian jauh lebih penting bagaimana toleransi ini bisa apa ya, bertransformasi, bukan cuma toleransi tapi bagaimana kita bersolidaritas ya. Karena kan solidaritas lebih punya sikap, punya tindakan nyata. Oke, pertanyaan selanjutnya menurut Mas Ferdinand, karena ada sebagian ya, entah itu oknum atau kelompok Gus Yahya dengan jargonnya menghidupkan Gus Dur, ada yang mengatakan gak mungkin bisa, karena Gus Dur itu termasuk orang yang apa ya, kalau istilahnya itu kharibul adah, yang tidak sama dengan yang lain, tidak sama dengan yang lain. Nah kira-kira Gus Yahya menghidupkan Gus Dur dengan melibatkan teman-teman generasi muda itu bisa atau tidak? Kalau menghidupkan Gus Dur, menghidupkan orangnya pasti nggak bisa. Iya. Tapi kan bagaimana idenya, semangatnya itu yang kemudian dihidupkan kan, dan ide kan ya tadi kader kan, Gus Dur punya kader banyak, kadernya ideologis tentu, bukan cuma kader organisasi, tapi bagaimana pemikiran, dan itu pasti lintas iman atau lintas yang bahkan yang mungkin bukan mereka yang orang NU, misalnya itu juga punya keterikatan intelektual untuk sahabat Gus Dur tentang ide-ide, misalnya tentang HAM, tentang bagaimana membela buruh migran dan segala macam. Itu menurut saya ya, saya yakin lah, optimis, karena anak-anak muda kan punya semangat yang besar, punya idealisme dan keberanian. Bukan kayaknya, saya ya optimis. Kalau anak mudanya nggak optimis, masa ya buat apa kita bernegara nanti?
Yang penting optimis dulu Iya, ya. semangat dulu aja. Semangat dulu aja. Ya saya nulis bukunya juga ya, semangat dulu aja. Bagaimana masalah belakangan kan yang penting kita kerja, niatnya baik, walaupun sedikit konsisten, tapi ya saya yakin di tengah jalan pasti banyak ada keajaiban dan kemudahan. Betul. Yang penting berusaha dulu, berikhtiar dulu. Nah kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan sih, pesan dari Mas Firdika untuk teman-teman generasi muda NU, bagaimana bisa menghidupkan Gus Dur terutama di Bali. Di Bali. Ya, Mikir. Kalau sampai minum dulu nih, yang terakhir gimana? Oke. Apa ya, menghidupkan di Bali saya pikir Gus Dur di Bali kan dikenal juga bagaimana, ya pasti sih kayak toleransi kayak gitu kan paling penting, dan bagaimana di Bali ini kan di Bali kondisinya, ketika di Jawa Islam itu sangat mayoritas, sedangkan Hindu adalah minoritas. Ini di Bali bagaimana menghidupkan Gus Dur ya, pertama tadi bagaimana kita bisa menjaga kerukunan antar umat beragama, bagaimana kita bertindak katakanlah dan tanda kutip di rumah orang gitu ya, bagaimana bertindak, bersikap, dan juga yang paling penting bagaimana tadi bisa bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan yang jangan lupa pasti ya tentu aja Mas mempelajari Gus Dur dengan baca tulisannya dan segala macam referensi tentang Gus Dur, karena apa ya, kalau dalam tulisan kan saya yakin ide itu nggak akan pernah mati. Kalau ditulis buku Soekarno atau Tan Malaka yang jauh sebelum Gus Dur ditulis sampai hari ini adalah ya tetap masih relevan, karena ya mereka melampaui zaman, dan kan tentu buku bisa melampaui zaman karena kita sendiri, pembacanya sendiri yang kemudian bisa merumuskan keadaan hari ini. Ini terakhir nih. Oke. Karena barusan menyinggung tentang tulisan Gus Dur pernah menulis bahwa ada yang menulis bahwa ide-ide Gus Dur itu akan selalu relevan atau cocok di setiap zaman atau bahkan masa depan. Nah ini menurut Mas Firdika gimana? Benar-benar sudah, kalau saya punya bukti bahwa Gus Dur yang mengatakan 10 tahun lagi NU akan bangkit dengan generasi mudanya, yaitu dengan terpilihnya Gus Yahya. Itu menurut saya. Kalau Mas Firdika gimana? Kalau saya ini ya, kalau kayak pernyataan Gus Dur itu tetap relevan karena Gus Dur sendiri membaca. Saya nggak dalam hal itu, tapi bagaimana Gus Dur ini orang yang sangat rasional pasti. Terlepas juga namanya NU lah ya. dalam beragama juga tentu ada beberapa hal yang bisa dianggap tidak rasional, tapi dalam keintelektualan Gus Dur sangat membaca keadaan. Dia bisa membaca kondisi zamannya saat itu, dan kemudian juga bisa membaca dirinya, kekuatannya itu katakanlah, dan kemudian juga peluang tantangannya itu Gus Dur bisa. Dan kemudian ketika itu sudah bisa dibaca oleh Gus Dur, kemudian Gus Dur melompat ke depan bagaimana 10 tahun lagi kira-kira seperti apa. Jadi ucapan Gus Dur ya saya nggak terlalu percaya mitos, tapi ya Gus Dur bisa relevan 10-20 tahun lagi karena Gus Dur berhasil membaca keadaan zamannya dan kemudian membaca diri yang andir ya, analisis dirinya berhasil, kemudian analisis sosialnya juga berhasil. Jadi itu sih bisa relevan bukan cuma Gus Dur, melainkan juga semua tokoh bangsa pasti saya pikir sangat relevan, masih akan terus tetap relevan. Itu dari kacamata seorang penulis atau intelektual. Tapi kalau dari teman-teman santri atau pesantren, karena Gus Dur itu wali ya. Ya kalau saya diskusi dulu, ketika diskusi klinik kan pasti prolognya kalau di pesantren dulu di Kick Andy Gus Dur pernah bilang nanti juga akan terungkap. Nah ini pemirsa sampai apa lagi? Itu prolog utama. Itu barang ya. Yang terakhir, karena kita bahas masalah Gus Dur, semoga kita akhiri Fatihah untuk menutup. Ya, Al-Fatihah.